Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih berkaitan tentang perkara panah yang pada setengah bulan yang lewat kita bicara tentang panah apa, yakni panah perkara perbuatan. Nah, yang kedua, kalaupun di sini tidak disebutkan dalam kitab, ini langsung mana sifat, kemudian mana zat. Namun begitu ingin menyampaikan pada perihal yang kedua agar supaya kita bisa mengenal dan juga mengetahui, yakni mana asma. Nah, kalau yang punya kitab tidak tertera, jadi di kitabnya tidak ada. Kalau belum lewatkan, ya tidak ada. Jadi biarlah, karena itu bagian daripada panah tersebut. Jadi yang kedua, Pak, panah asma. Apa yang dimaksud panah asma ini? Begini, Pak. Melenyapkan kesadaran. Jadi lenyap dulu kesadaran. Jadi yang lenyap ini bukan dirinya, kesadaran. Makanya jangan salah memaham panah hilang. Bukannya dia yang hilang, hancur apa? Nah, ini melenyapkan kesadarannya dari nama-nama yang bersifat selain Allah, sehingga tahu yang nampak dan yang hadir. Nah, sekali lagi, kalau sudah mana yang nampak dan yang hadir dipandang dan disaksikannya hanya nama Allah di dalam hatinya. Atau baru kata lainnya apa? Nama Allah itu menjadi satu-satunya yang disaksikan di dalam batinnya sendiri. Ada dari yang lain lagi. Nah, kesadarannya, atau umpamanya belum sampaikan lagi panah asma ini supaya maknanya bisa kita tangkap. Ya, tidak yang pertama yang kedua. Apalagi panah asma, Pak? Bahwa dalam hal ini, Pak Bu, kita menyatakan dalam pandangan batiniah kita bahwa nama Allah adalah hakikat, nama hakikat dan nama yang tetap. Selain nama Allah itu semua sifat. Berarti nama dia ini masih apa? Ayo yang telusuri pengurus. Nama kita dari nama orang tua. Nama orang tua dari kain sampai ke atas. Ada. Ngebulikan. Empat. Makanya kalau hanya nama yang dia pegang bahaya. Kenali dulu. Atau dengan kata lain lagi, orang yang panah asma, Bu, tiada lagi dia merasa. Makanya kita ini banyak kebui. Kulunasiyam, kebanyakan manusia ini kebui dari masa sadarnya apa? Bahwa mati.
Alhamdulillah takasur. Hanya saja ini banyak mampu yang dikira sebanyak pada mampu juga banyak buktinya dua manggaran bahwa itu banyak mampu. Nah jadi yang seumuran tentunya bagi umur ya kamu. Nah sekarang tiada ada lagi paku merasa dan mengakui segala kekuatan, segala kekuasaan ini dari dirinya sendiri, melainkan semuanya itu daripada Allah melalui nama-namanya. Coba kenali nama Tuhan 99. Tuhan bernama Al-Aziz. Ya semua itu daripada kenyataan. Nah kalau sudah demikian yang keempat baku, hilanglah kesadaran akan nama dan sifatnya. Nah hilang. Yang timbul, yang ada, yang nyata, yang nampak, hanya yang tersisa kesadaran nama dan sifat Allah semata. Jadi jangan bingung bila gelar yang benar. Benar orang yang bergelar namanya belum berbahanan, berimbang. Nah jadi yang tersisa nama dan sifatnya Allah. Nah ini panas. Lalu bagaimana supaya terjadi asma ini? Kan Tuhan pernah katakan di dalam Quran. Nah mudah-mudahan doa dulu bila kemudian sudah tahu ini. Kan Tuhan mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, orang mengatakan 99 nama berdoa melalui. Nah bagaimana supaya terjadi melalui panah? Bila sudah panah maka terjadi nampak dan nyata. Begini Pak, ketika seorang hamba itu panah di dalam Asmaul Husna, salah satu nama yang 99 tadi, maka dia seru, dia berdoa melalui salah satu nama tadi. Dia menghitas. Mestinya panah dulu di situ. Bila dia minta rezeki, nama Tuhan apa? Ya rezeki panah di situ. Ada pilih mahal, ada yang minta. Nah, ini namanya Prabu mendirikan bumi, berpegang kepada dua panah di dalam Asmaul Husna. Maka ketika hamba tadi menyuruh, meminta dan berdoa melalui salah satu nama itu, pada insya Allah maka Tuhan tunaikan. Berdoa ini astagfirullah. Orang tangan di situ. Artinya tangan yang lawan disebut tadi. Ada kejadian kata, apalagi berjikir ya lagi, masuk jalan. Tahu pak, tangan tuh jalan. Ada lagi jalan tuh. Bilang lagi kenal ini. Kalau kabul juga nih. Nah, istidraj. Jadi kita merasa kitanya istidraj. Sana sedemikian min haitsu la ya'lamun. Mana ada tahu pada istidraj Tuhan. Bila itu Tuhan itu adalah kabul dan amalnya. Tapi
dengan istilah. Bila itu Tuhan. Nah, makanya kenapa wali-wali itu meminta bagus. Kadang orang minta banyak bukan dibacakan, cukup sih tangan. Ulun pernah minta banyak lawan layaran urusan jadi. Pak guru mengajar sedikit, nang satu bulan doang sedikit. Waktu itu ada pembacaan cukup sih tangan. Minta lawan gurunya belum paham. Orang panah di dalam asma. Ada kita banyak makan doanya dibanding ya Allah bilang setengah menit doanya orang. Giliran lagi dulu. Maka terjadi di situ. Nah, kalau sudah benar-benar terjadi, maka akan nampak apa? Di sini Pak, hidupnya. Nah, nanti dia rasakan hidupnya dari Allah sang pencipta nyawa. Kita hidup tidak dengan nyawa, kita hidup dengan orang yang memiliki nyawa. Saya gitu. Jadi kata-kata bila ada nyawa mati udah ini diuruskan. Kita hidup tidak dengan nafas, walaupun hidup bernapas, itu tanda hidup. Kita hidup tidak dengan roh, kalaupun ada roh. Kita hidup tidak dengan nyawa, sekalipun ada nyawa. Kita hidup dengan yang punya nyawa. Nah, ini parah. Pokoknya kan bila dikambuli itu dia bolehnya ini bila hakikatnya di mana asal. Maka dalam Quran itu mana? Khuliqal insanu min tin, dijadikan manusia dari tanah. Nah, pun stop di situ. Maka dari mana asal bolehnya apa? Mereka masih menarik dulu. Jadi Pak Bu, dari mana kita lihat? Ada di situ Pak. Tuhan dijadikan manusia dari tanah. Nah, seperti itu maka bolehnya tanah. Ini dari mana? Orang telusuri dulu tanah dari air dari angin dari api. Cuma lain tanah. Nah, tanah, air, angin, api ini Pak Ulun kembali telusuri tanah dari air dari angin dari api dari nur. Berarti tanah, air, angin, api itu nur. Kalau kita dari nur maka kembali ke nur. Nur ini hujan. Dan hujannya bernama Allah ismul zat. Maka ini yang benar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bertahan di tanah. Oh, jadi tanah. Nah, orang terus ini. Nah, kalau itu nur, berarti tanah, air, angin, api ini sebenarnya sifat jamal, qahar, dan kamalnya Allah. Jamal, ini jadi sifat asma. Jadi sifat asma itu nur Tuhan. Kenapa tadi yang bilang asal dari mana? Boleh situ. Mana awalnya Aminah ini. Angin timur ke timur, angin barat ke barat, angin selatan ke selatan, terus ini, angin juga, karena angin sini kasar hujan masuk, kasar hujan ada balik lagi, ini pengenali,
Mandian tak. Nah, hati-hati. Lihat dari mana sih? Lihat. Kurang. Kulitnya. Kurang. Boleh kata orang. Akhirnya ada orang lainnya. Dari mana asal kulit ke situ? Ini makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Kita datang dari nur Tuhan, berkulikan nur Tuhan. Kita ini janjinya Allah. Kalau tidak boleh disebutkan, maka kembali kepada dia. Ini nanti berpulang ke rahmatullah. Allah tak tanah. Itu soal dia. Orangnya dulu pada alatnya bertahan di tanah. Bagi di tanahnya, ujian rumah jadi santapan cacing tanah. Bentuknya. Nah, jadi nama hafal Quran, nama ngaji Quran, telusuri lagi. Telusuri yang bertahan tafsir kan ada tafsir Nuhin, ada tafsir Baqi. Nah pada tertulis, kamu yang belajar tafsir yang tertulis, yang terkenal jalan lain, di saat jalan lain tempat biji amal sawi, ada belajar jual, ada yang belajar Jepang. Banyak tafsir, ngaji lagi di kampung. Jadi nyata, jadi kembali. Jadi hidupnya tadi dari Allah sang pencipta nyawa. Jadi kita hidup ini dengan yang punya nyawa. Yang kedua, segala pergerakan dan tindakan ini milik Allah. Segala pergerakan dan tindakan ini milik Allah. Tolong nanti uji lagi ya. Ulu ini ada mengikuti, jadi tak. Mohon biasa sekali tes. Dia ini cuma mendengarnya ini. Sabun untuk. Tolak. Itu nama. Beberapa puluh tahun mengikuti. Di mana-mana media diikuti. Nah, jadi segala pergerakan dan segala tindakan ini milik Allah. Kalau ini milik Allah, maka semua kekuatan dan kekuasaan ini daripada Allah. Lalu bagaimana perbuatan yang baik dan tidak? Yuk, yang baik dan baik. Dan kita harus paham Allah dan Allah supaya jangan salah paham. Pertama dulu, kita wajib percaya akan Allah dan kadarnya Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan tidak baik itu datang dari Allah. Kullu min indillah. Katakan apa segala sesuatu datangnya daripada Allah. Namun, ini Pak Bu, kalau perkaranya baik, umpama yang taat, ini baik pada hakikat dan baik pada rupa. Kalau perkaranya maksiat, baik pada hakikat, baik juga, karena semuanya datang dari Allah. Namun tidak baik pada rupa. Jelaskan supaya paham. Kalau perbuatan itu baik pada hakikat, baik juga pada rupa, karena taat. Nah kalau maksiat baik pada hakikat, tapi tidak baik pada rupa. Kenapa? Khairi wa syarri min Allah. Segala sesuatunya datang dari Allah, baik tidak baik. Cuma pada rupa tidak baik, pada rupa hakikatnya. Kenapa demikian? Kita
kita telusuri. Kita tidak mampu berbuat baik. Lalu kita tidak mampu berbuat baik, walaupun juga tidak sanggup menghindari maksiat. Namun maksiatnya baik pada hakikat, tidak baik pada rupa. Nah, lalu adabnya apa? Baik, jangan sambat. Maka ada baik itu baik, itu jangan sambat karena tidak baik pada rupa. Lalu Quran menjawab lagi, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau tidak baik maka akui kita yang salah. Sekalipun kita juga tidak mampu untuk menghindari akui saja ada. Tolong oleh baik yang salah. Minggu tadi juga ini belum bisa siapa di sini sambil kontrol, sambil kontrol. Saudara paham kan? Jadi jangan jadi sambat. Kalau Allah yang jadi maling, nah dulu jangan jadi sambat. Walaupun tidak mampu juga menghindarinya, jangan dipeter. Aku pada sumpah yang ini buatnya Allah Ta'ala itu jangan menangis sama oleh kenapa? Oleh itu kenapa harus oleh? Ada hukumnya. Orang oleh ada hukumnya. Obatnya ada. Ini lumpur hubungannya ini mengenai tasawuf, ini ada pas lagi. Baik pada hakikat, tidak baik pada rupa. Ayo, walaupun tadi karena sudah panah maka terjadi. Lalu waktu segala kekuatan, kekuasaan daripada Allah melalui nama-nama. Semua gerakan dan tindakan milik Allah. Kita tidak punya daya upaya. Namun jangan merasa juga nampaknya. Nah, ini syirik tersembunyi lagi. Begitu merasa paham, merasa baik, meluput. Ini kebanyakan di sini bingung. Bingung pada sudah taat. Bingung nanti lagi. Bila masih berpegang kepada jasad Adam, maksud berpegang melawan jasad Adam itu baik-baik merasa seorang yang berpegang melawan jasad Adam, tali hati kita dan beramal itu syirik hobi. Nah, ini katanya dari syirik hobi ini. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Biasanya berkaitan tentang asma ini melalui zikir. Apa itu zikir? Supaya benar pada perkara anak asma. Minta tolong lawan anggota tarekat harus muncul. Jangan ambil nama alamnya tarekat menjalankan tarekatnya terlepas. Kan biasanya tarekat banyak mengambil zikir amal ini. Zikir itu mampu menyebut dan menuju dengan hati yang tulus ikhlas. Namun perkara zikir yang dia harus tahu dan kenali baik-baik. Yang baik itu yang benar, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang menyebut Allah, hanya Allah. Nah, ini panas. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang menyebut Allah, hanya Allah. Kemudian juga itu pada tarekat berarti dia amalan biasa.
Mungkin juga mengatakan Bawihan. Nama mata itu rahasia zahir dan batin. Yakni yang dikatakan sirullah. Nah, kayak apa dikatakan bahwa ini sirullah? Lebur tubuh dan hati. Ini bunyinya banyak kemana? Keluar atau kumpul. Jadi lebur tubuh dan hati ini paling kepada Allah. Nah, supaya ini jujur saat kita mengatakan lebur hati dan tubuh kepada Allah. Nah, roh hancur kepada nur. Nah, nur lenyap kepada rahasia. Siapa rahasia? Jadi yang mengatakan yang berkala itu siapa yang nur Tuhan jiwa? Nur Tuhan itu Tuhan. Sedangkan nur Tuhan itu kenyataan dirinya sendiri. Jadi hasilnya apa? Yang punya zikir berzikir. Nah, ini isi zikir. Isinya zikir itu kamu masih lihat juga nak ada bisik. Nah, 10.000 sih usah listrik tasbih ini kada minat pakai tasbih ini daripada minat tongnya, tapi yang awal tadi la ilaha illallah supaya merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya. Jangan puluhan ribu aja, jangan guluan mainan, banyaknya bulu besok. Nah, jujur. Jadi itu isinya kalau berzikir. Jadi nama berzikir tadi itu makna berkalam itu ada derajat. Coba aja, nah itu nanti kata orang sehat nur Tuhan juga. Berarti nur memuji Tuhan, dia memuji Tuhan yang punya dan keadaannya sah. Tuhan dengan yang punya nur dengan yang punya nur sah. Dia dengan yang punya dia juga sah. Oleh karena itu waktu dilatihnya sungguh mulai bagaimana boleh dirasakan Pak, jangan banyaknya. Jadi zikir ini bukan sampai banyak, bukan sampai banyak. Ya kalau ada hitungan silakan sampai dia dapatkan rasa nikmat lezat. Jadi kalau sudah begitu berzikirlah dengan zikrullah. Nah, ingatlah dengan ingatnya, pandanglah dengan pandangannya. Boleh? Ini jangan dikatakan. Berzikirlah dengan zikrullah. Ingatlah dengan ingatnya. Pandanglah dengan pandangannya. Namun ini nanti yang pakai buat kasih sayang. Ulun minta lawan dia. Nanti pakai mudah-mudahan kita jangan mudah-mudahan umat Rasulullah kita terlihat yang memberatkan di hadiratnya Allah, yang memberatkan bahkan di hadiratnya Rasulullah. Wali-wali manapun berada, apabila terletak di hati kita kebencian, tidak senang dengan saudara muslim kita, bahaya. Walau dia terkumpul wali-wali, masih ada kebencian di hati. Kalau orang sudah ingat dengan ingatnya, memandang dengan pandangannya, maka yang ada di hatinya dipenuhi kasih sayang. Hati-hati mengalir-alirnya. Kalau masih ada kebencian, itu memberatkan di hadiratnya Allah, memberatkan di hadiratnya Rasulullah. Walau pendidikan dulu meparahkan orang-orang
insya Allah Pak itu memang baik. Ya, jangan ada lagi kebencian. Kalau ada saudara kita yang salah, ingatkan betul, jangan sesat-sesat. Hati, yo, lu masih ada lagi kayak apa ya? Silahkan dulu. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, wali-wali Allah, guru kita, hati kita bersih. Menadanya itu biar ilmu sampai ke atas lagi kita sebutkan anak ibadah masih ada begitu tidak senang. Pertanyaannya, wali itu cuma kita masih ada, berarti kan begitu. Makanya kita belajar mengenal, Bu, nah ibu jangan lagi ada orang membenci buat dia itu, orang menyambati dia itu satu kuatnya menyambati, nah habis sholatnya amalnya, ibadahnya ibadah Allah dia, dia kan bertahajud oleh Allah, nah disampaikan orang, biar itu jangan dilawan. Habis dengan sendirinya. Nanti perkara itu tak tahu nampak hal dalam tadi memberatkan di hadiratnya Allah di hadiratnya Rasul. Jadi mantapnya dengan beribadah tapi banyak ilmu biasa saja tapi berarti terus ilmu itu sedikit ya asal dulu ilmu sedikit asal dulu. Lah mudah-mudahan Allah tahir qulubana bi nuri hidayah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu ayat yang perlu kita renungkan dan ini perlu diperhatikan. Allah mengatakan dalam Quran, "Innani Allah la harus membedakan mana Tuhan mana Allah. Mana Tuhan mana Allah. Artinya innani Allah, sesungguhnya ujar Tuhan aku adalah Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bedakan dulu mana Tuhan mana Allah. Sekarang Tuhan. Tuhan itu, Tuhan adalah hakikat yang bukan nama jadinya. Tuhan adalah hakikat yang bukan nama jadinya. Kalau namanya siapa? Allah itu ismujad. Berarti Allah Tuhan. Yang dibahas dulu pada itu dipotong-potong. Ya namanya lagi. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang bukan nama jadinya. Yang sesungguhnya yakni Tuhan. Baik-baik. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Artinya apa? Tuhan tidak memiliki nama. Nah pada tahap nama, pada tahap
tak tahu aja siapa Allah. Nah, tahu. Lalu bagaimana Pak? Dalam hal ini sebenarnya Tuhan hanya mengajarkan. Tuhan ini mengajarkan mengenai mensifatinya. Tuhan yang mengajarkan mengenai mensifatinya lewat asmaul husna, lewat nama, supaya dikenal. Tadinya Tuhan tidak punya nama, lalu dia ingin disebut Tuhan, maka dia nyatakan dari dirinya sendiri akan nurnya. Nah, nur itu pun salah satu nama Tuhan. Nah, nur itulah yang bernama Allah. Allah cuma mengajarkan mengenai mensifatinya dari Allah lewat asmaul husna. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan? Bahwa aku dalam perkara ini dicatatkan lagi baik-baik, mudah-mudahan diberi hidayah bisa memahami. Tuhan itu Pak Ibu tidak bisa diketahui hakikatnya. Kullukum fi zatillahi ada apa? Namun kita hanya bisa mengetahui untuk mentauhidkannya lewat ma'rifat. Nah ini saya sempat mengatakan dalam para hakikat Tuhan sebenarnya itu memang tahunya, tapi bisa ditauhidkan hanya melalui ma'rifat. Nah ujar kita ya husirullah, ya hurullah, ya hurullah, ya hurullah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti hakikat apa? Untuk merasakan itu mengenalnya melalui huruf itu yang Tuhan yang hijau mutlak. Terus saya semangat. Ujar kita apa? Ya husirul. Ini maksudnya murni yang meliputi alam diri dan alam semesta. Ya husirul, ya hurullah, ya hurullah, ya hurullah. Nah melalui itu aja untuk mentauhidkan kepada ma'rifat yang sebenarnya tidak ada. Maaf, tolong dengar yang satu ini. Tidak akan menemukan Tuhan sebagai Allah. Mana tak bujur mengaji? Tidak akan menemukan Tuhan sebagai Allah. Yang hanya ditemukan dia dengan dia. Maksud dia dengan dia itu nurnya dengan nurnya juga. Apa hakikat Tuhan sebenarnya? Nabi dan para rasul, bahkan malaikat yang terdekat ada tahu. Dan tahu. Ulang, tidak akan menemukan Tuhan sebagai Allah saat mana hanya menemukan dia dengan dia, maksud dia dengan dia, nur dengan nurnya juga. Birobi, kenal Tuhan itu dengan Tuhan juga. Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin, dengan nurnya juga. Nah sebenarnya ada. Nah karena asalnya tadi aja lalu kita menyebut tidak ada Tuhan selain Allah yang sebenarnya. Nama itu namanya sekarang belum berjelas. Jangan kau sembah jatuh, jangan kau sembah sifat, jangan kau sembah asma'u nama, jangan kau sembah akal, sembah aku yang punya sifat asma'
Ya, setiap nama ada yang punya nama, namun tetap saja nama dan dia itu bukan Tuhan. Tuhan bukan berupa zat, Tuhan bukan berupa sifat, Tuhan bukan berupa asma, Tuhan bukan berupa akal. Jadi sifat asma akal itu menurut Tuhan. Yang kedua, Allah nyatakan keberadaan segala sesuatu apapun juga alam dan diri kita. Allah nyatakan keberadaan segala sesuatu dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan akalnya. Tapi ingat, zat sifat asma akal bukan Tuhan, minum Tuhan. Yang ketiga, berarti ada zat sifat asma. Yang ketiga, Allah itu, Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa dengan zatnya, sifatnya, asma dan akalnya. Walaupun Tuhan bukan zat sifat asma Maha Esa. Berarti Tuhan membuktikan kemahaesaannya dengan zat sifat asma akalnya. Zat sifat asma akal ini meliputi alam diri kita dan alam semesta karena dia nur. Di mana ada nurnya di situ yang punya. Paham ya? Asal tarang benar. Nggak ada tarang tuh kira-kira teh untuk lili coret terus benar. Kita ini sudah jadi sifat asma dan jadi itu bernama Allah. Masa coba Allah ini? Namanya sampai aku ya Tuhan bukan jadi sifat asma Allah. Ini sudah meliputi jadi sifat asma meliputi ya. Mampu apa lagi? Ada lain supaya tahu Allah. Jangan aluh kita tahu. Jangan tahu di aluh kita di Allah tahu. Bila di Allah ditahu lebih nikmat dari aluh. Aluh jadi nikmat. Saudara, beri Allah ini nikmat. Aluh ini nyaman apalagi Allah. Tahu ya ini dari hakikat nama Allah. Hakikat nama Allah itu Pak Bu, nyata wujud dari sifat-sifat Tuhan. Jadi nama itu kenyataan sifat Tuhan. Di mana nyata ada pada alam diri kita dan alam semesta. Kenapa? Karena Allah itu nama wujud. Nampak benar? Allah itu Pak RW nama bagi wujud yang sesungguhnya. Lah wujud dari hati. Allah itu nama bagi wujud yang sesungguhnya. Ada nama karena dia sifat asma. Apa lagi? Tahu kan lah? Maka dia benar. Kulit lawan tahu kan? Kulit lah. Mulai bingung kan? Maka Anda kembali lawan Tuhan. Kenapa takutan? Kenapa gair? Nah, memang bagian jangan takut. Allah itu nama wujud, nama bagi wujud yang sesungguhnya. Lah wujud dari hati, karena dia sifat asma Allah itu meliputi alam diri kita dan alam semesta. Dia sifat asma Allah itu ada bernama Allah, yakni nurnya. Dia bukan Tuhan, namun dasar orang. Nah, makanya jadi tumbuhkan kesadaran. Ini terburi buahnya masih buri nih. Di mata aja terbuka, tapi orang buri mata aja yang terbukanya. Jelas ya. Nah, jelas saja kan? Main.
Kembali terus kamu kasih ini dulu. Suruh makan pampok dulu. Bilang suruhan. Makanya tadi dulu semula sudah sampaikan pada tahap nama Allah hanya sebuah sebutan hakikat sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Allah itu nama, bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan, itu nama. Jelas kan? Allah itu dia sifat asma afal yang mulia, sedangkan dia sifat asma afal dan mulia itu meliputi alam diri kita, alam semesta. Cuman jangan dulu, ya Allah, nah itu balik. Kita mengenalinya bukan mengaku, mengenali bukan mengaku. Pak itu pikir bukannya, jangan gagal paham. Nah, ini nama boleh innalillahi datang dari Allah wa inna ilaihi. Nah kembali Allah. Namun biar ini nah datang dari tanah lalu jadi tanah. Ya Pak, secara semuanya daripada itu nyaman. Nah makanya itu alhamdulillah mau mengaji daripada di rumah. Biasanya pada di rumah mah. Oke yang menjadi enggak buang ya. Jadi nabi ini dia apa aja tuh namanya ada lagi. Nama mobil sekarang hari main. Paham tak ada asal ada juga seperti itu daripada datang. Ya, ayo kita kembali ke kitab. Ada dalam kitab itu katakan Syekh Abdul Talib Al-Makki Abu Yazid Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan ingkarnya seseorang ketika disebutkan nama Allah, ketika dikatakan nama Allah, ketika diberitahu kebenarannya Allah, mereka mengejek dan mendustakan. Nah ini orang kita. Nah di pada hari ini pada masa ini Syekh Abdul Talib Al-Makki dan mengadakan Quran menyebutkan belum dinyanyikan Quran dulu tapi apa tuh Qurannya kayak dia ini lagunya 30 selesai benar sampai tahun Bisnaka di Al-Quran terakhir Bisnaka ujar Tuhan apa wa ila dzukral ladzina wahdahu wa ila dzukrillah wahdahu azza ketika disebutkan nama Allah mereka mengikuti qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah yang mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat wa idza dzukira alladziina min dunihi idza yubsyirun tapi kalau dibicarakan nama lain mereka senang tentang pahala, tentang ganjaran, tentang amalan, tentang surga, tentang nanti kenikmatan yang ungu. Tapi ketika diberitahukan tentang kebenarannya Allah, buktinya Allah, mereka mengingkari. Nah ini ujar Syekh Abdul Talib Al-Makki, mereka ini orang-orang yang ingkar. Padahal kebenaran di dalam Quran itulah idza dzukirallahu wahdahu azza wa idza dzukira alladziina wahdahu azza qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladziina min dunihi idza yubsyirun. Sudah kira tentang Allah, apalagi amalan suci, semangat benar. Sudah amalan suci semangat.
Ya. Orang-orang ingkar sudah terlihat. Nah sekarang dengan orang awam, maaflah, diminta maaf berpercayaan. Orang awam mereka menganggap Allah itu sang pencipta, Khalik. Ini orang awam. Orang filsafat itu nanti ini Pak. Filsafat itu yang bahasa orang cendekiawan muslim, cendekiawan. Nah, filsafat. Orang filsafat mengatakan Allah itu jadwalibul. Yang ketiga, sedangkan orang sufi, yakni orang yang mempelajari tasawuf, Allah itu Allah. Kenapa wali-wali ketika mengatakan Allah, mereka disesatkan? Nanti apa itu Allah? Tadi kan ada 3 golongan ya. Orang awam mereka beranggapan Allah itu sang pencipta, Khalik. Filsafat orang-orang bijak berpengetahuan, cendekiawan, mengatakan jadwalibul wujud. Ulama sufi yang mereka mempelajari tasawuf, bergerak di bidang tasawuf, ingin mendekatkan kepada Allah, mengatakan Allah itu artinya kebenaran. Yang ada dengan sendirinya dan mengadakan lainnya. Satu Allah. Yang kedua, Allah itu salah satu nama Tuhan. Allah itu salah satu nama Tuhan. Ketika mereka mengatakan Allah, mereka bukan mengaku Tuhan, bukan mereka menyaksikan Tuhan. Allah itu waktu salah satu nama Tuhan, sedangkan nama tadi meliputi alam diri kita, alam semesta. Ketika mereka mengatakan Allah, mereka melihat tanda-tandanya. Linuriyahu min ayatina, sesuai ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan, kata Tuhan, tanda-tanda kami. Melihat tandanya saja, bukan melihat Tuhan sebenarnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, supaya nyata jelas bahwa sesungguhnya itu Allah, itu nur Tuhan, itu zatnya yang bukan Tuhan. Kita menyaksikan melalui namanya dan meliputi alam ini Allah, bukan Tuhan. Nah kesalahannya di mana ketika wali mengatakan Allah, dikira mengaku Tuhan. Mereka melihat kebenaran, bukti, ayat, tanda, benar. Jelas sudah. Ini buat nabulun yang semalam, buat sungai Badan. Kenapa anak sih bukan Tuhan? Melihat bukti mazhar kenyataan itu bukan Tuhan. Namun daya paham. Jadi suara burung hanya bisa dipaham oleh burung dan ada burung yang menyenangkan. Bahasa isyarat kurang bisu, nah mengerti bisu juga. Jangan dia mendengar, nah bisu benar nyalakan rumput. Orang bangsanya sejalur. Maaf. Nah, alhamdulillah, bukan kita melihat Tuhan, bukan jadi Tuhan, bukan mengaku Tuhan, melihat, menyaksikan kenyataannya, tandanya, buktinya, berzernya. Alhamdulillah. Nah makanya belajar, walaupun sudah sekolah di luar negeri, Timur Tengah, bergelar sudah MA, LC, banyak dah belajar lagi. Yang nyalakan kita ini disuruh belajar Iqra, bukan disuruh menyalahkan orang. Jelas kan?
Bagaimana Syekh Abdul Hamid itu benar sih itu nggak ada wujud, kadang dijadi orang. Cuman kita ini masalah gagal paham. Sudah gagal paham, lalu gagal mati. Cuman kalau sudah paham ini terus kalau usah mau patah, mau jual ini, terus berani jalan. Terus ada orang udah tahu ujungnya. Terus biasanya yang jauh-jauh ngajak pulau kalau sini tapi turun itu mau itu ada mau ada jadi sama orang ini lawan laki bila laki ada boleh dicari ya kan berada di rumah di mamai bisa nih apa bu nah kayak apa lagi kabinet kada boleh dicari bang boleh mbak boleh mamai sanggup kada orang besar sanggup mau ibu apa bu ini apa yang kurang kurang bulanan kan makanya boleh ada besar lagi ini mulai berhari saking kurangnya kakak disangking mama sekolah saking guru jangan kepacaran saking pacar telah memilih lebih saking ini nasib lelaki ini bisa milih hasilnya pak marahnya boleh mau disakiti dia tak ujung sampai bawah terus rupanya singgung juga dan singgung juga untuk yang merasa itu karena iya sponsor lewat dakwah ini paham kan? Jelas. Jadi bukan mau Tuhan, Al-Haq bukan nama Tuhan Allah. Kebenaran, benar. Yang ada dengan sendirinya dan mengadakan lainnya benar. Makanya Bukhari Sufi mengatakan Al-Haq. Orang awam Allah itu sang pencipta. Padahal Allah tidak Tuhan. Namun Allah itu nama nurnya. Namun asal dengan Tuhan yang punya nur, maka tidak mengapa bagi kita yang sudah tahu tidak ada Tuhan selain Allah karena asalnya. Nanti ada tahu setelah nama kemana ini matinya ya apa? Nah ini akhir kalam man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir kalam orang sudah yakin. Lain akhir kalam la apalagi kisah nama mereka itu orang sudah yakin. Nah akhir kalam mau dikata mau tidak yakin sudah ya nah keyakinan ini tidak tahu ditawarkan masing-masing. Alhamdulillah Alhamdulillah itu syukur lagi Alhamdulillah artinya melihat biar mengata dulu melihat dulu ini Alhamdulillah alif lam ha al hayatu minda Muhammad. Inilah kehidupan hidup ini Muhammad, hakikat Muhammad, nur Muhammad. Lalu nur tadi inilah nur tadi nur mau meliputi alam diri karena merupakan sifat asma Allah bukan alif lam ha dan sifat asma yakni nur. Melihat terang pada siang
kedua sama bicara malaikat di tengah malam. Nggak di tengah malam kita beri. Kalau di tengah malam gurunya jadi bener buatnya dikira usul. Iya, kalau pernah waktu itu dipotong tahun berapa dulu? Kalau tidak salah di tahun 90, lupa, pokoknya 90-an. Waktu di pondok Pak itu ngarang ngantuk pada siang, belum ketemu Ustaz mikirnya, Masya Allah, sehingga daripada sakit, hilang guru ada tahunnya, ada tahunnya, guru benar, ada sakit sih. Di sini daripada di kulit nanti mereka orang kulit, bulan besar, hilang Ustaz di muka tuh, kulitnya, dulu dengan kulit, mundur sabar aja. Ada sakit sini apa kalah? Ayo, ada kita nih guru pengen apa? Halusnya sendiri. Di pondok siang istirahat tuh, jual makan sholat, syukur. Ada di pondok sehari. Ada pilih pondoknya seharian kalau bagi. Jual makan. Maka hari Dah tahu itu. Mana dulu. Udah kita keluar, udah salah. Jaket. Ada belum jaket? Ini awalnya dulu tak ya. Susah nak ambil dulu nih. Di sini mana ada suruh terus apa? Video paus. Oke. Kadang boleh. Ini ada dia mana? Yang tahu. Jangan tahu antara duanya bila ada di bayarannya untuk makan. Usia dulu mau bayarin. Kacau. Untuk bayarin, ambil berkah ya, ambil berkah ini katanya. Tenang. Jadi orang awam sampai cinta itu kali. Karena itu mohon maaf. Bukankah Tuhan berdiri sendiri? Tuhan berdiri sendiri. Tidak beserta lainnya. Allah bersifat Qiyam wa ta'ala binafsi. Wa kana Allah. Hanya Allah. Wala syai'un ma'ahu. Tidak ada beserta yang lainnya. Maka ada beserta lainnya. Siapa yang menjadikan Tuhan? Dan siapa yang menjadikan wujud aja kita ini disebut makhluk ada lo sorot tasrif apa khalaqa yakhluqu khalaqan bahwa khaliqun wa zata makhluk asal katanya khalaqa yakhluqu khalaqa fi'il madhi yakhluqu fi'il mudhari. Khalaqan masdar, bahwa khaliqun fa'il, makhlukun. Cuman kita aja boleh mengatakan bahwa ini memang makhluk, tapi makhluk ini dari mana? Maka belajar di pondok bisa dengan kita kitab. Ayo saatnya ya. Itu jadi ilmu, makanya belajar ilmu nasor itu terpakai. Kadang yang bisa hanya baca kitab, ini video, ini isim, ini makhluk. Itu dia untuk naik. Jadi satu dari Allah telah menciptakan, ya Allah lagi akan menjadi
Maha subhanahu wa ta'ala asya. Ujar Syekh Ibnu Arabi, subhanahu wa ta'ala asya, maha suci Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan menjadikan segala sesuatu. Wa huwa ainuhu. Namun sesuatu itu ibadah makhluk. Kita ini makhluk, Tuhan. Namun kenyataan menjadikannya. Wa huwa ainuhu. Nah, orang tak ada tahu ya, Pak. Orang awam Allah itu sang pencipta. So, filsafat dia boleh wujud. Sufi Allah. Nah, melihat di sini nanti kehendaki ambian sumbangan ada melihat tanda Tuhan berarti sudah diam. Sholat itu mengharapkan orang mukmin bila bertemu nyata bertemu makanya. Yo jadi jam dulu apa jadi tadi lo dan apa makin ya ini nyapula tidak ya. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan serta-merta seenaknya menyebut mengata Allah jika tidak ada pada diri kita masing-masing. Jangan ini bukan dilarang, jangan mudah kenal. Yuk tiap subuh, ini jangan ini bukan berarti lalu dilarang. Maksud jangan ini coba jangan disirik mengucap aja kenali Pak. Kenali Pak, jangan hanya mengucap tapi ngandui Pak. Kenapa? Wabi aku sibuk apalah tusiun ujar Tuhan aku ada dan sedia. Kenapa ada yang kemahatiakan? Kenapa ada mengenali? Kalau bahasa biar kan terjemahnya bahwa pada diri kamu mengapa kalian tidak memperhatikan itu kasihan di pahuluan. Ini langsung maknanya aku ada ya Tuhan dan sedia. Kenapa itu ada kemahatiakan? Aku nyatanya. Nah itu yang bahasa Inggrisnya mau tahu ya? Bahasa Inggrisnya mau tahu kan? Nah sekarang kembali, jangan mudah menyebut mengata Allah kalau tidak ada pada dirimu. Kenapa? Rasa itu rahasia. Rasa itu rahasia. Kalau hanya dia menggunakan ilmu teori, umuran teorinya banyak disita berapa kali. Kalau hanya menggunakan ilmu dikira akal, jadi itu Tuhan. Dikiranya jadi itu Tuhan. Kalau hanya ilmu, sampaikan kepada zauq rasa. Nah bagi orang tahu, bagi orang yang sampai ke dalam, maksudnya kepada rasa, maka mereka menganggap bahwa zat itu bukan Tuhan, zat itu rahasia Tuhan. Jadi Nur, namanya Allah. Zat itu bukan Tuhan, zat itu rahasia Tuhan. Ini kalau sampai kepada zat, sehingga rasa itu merasakan Tuhan, yakni zat sekalian zat sekalian zat itu rasa. Kalau dia dengan ilmu aja pikir
Itu ulang lagi. Kalau sudah begitu, di dalam rahasia batinnya, yakni hatinya, tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada, karena Allah itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu ada Allah. Nur Tuhan itu adanya Allah. Sedangkan nur Tuhan itu sudah meliputi juga alam diri kita, alam semesta. Makanya bersifat mungkin tuh Allah bukan di atas, di bawah, di depan, di belakang, kanan kiri, dalam luar, meliputi. Oleh sebab itu rasalah yang sampai lewat Tuhan. Kenapa? Karena rasa adalah rahasia. Rahasia adalah jejak. Nah, jejak inilah yang sampai kepada yang punya jejak di Tuhan. Jadi jangan menghayal Tuhan lagi. Sesuatu yang dia bayangkan bukan Tuhan. Bahkan bagaimanapun keinginan mendekatkan lawan Tuhan, itu yang Tuhan bantu. Ini nabi yang rajin belajar. Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tuhan berbeda, tidak sama, tidak serupa dengan segala sesuatu. Bahkan yang kita bayangkan pun lain. Ya, namun kita yakin dia ada dan sedia. Ada dan sedia. Namun tidak serupa. Andai berarti. Jangan juga bayangkan ini. Yakin aja ada. Kadang orang yang tidak bisa. Pernah lagi. Nah itulah dulu kita hidup ini, baik kita hidup ini mencari jalan kulit. Yang hidup di pada tak mencari jalan kulit. Kesalahannya pengajian di mana? Sampai-sampai jangan hanya tahu Quran, hadis, hafal Quran hadisnya, bagus saja. Jangan tahu kitab, bujur-bujur supaya mengenalkan lawan Tuhan. Laula murabbi, la araftu rabbi. Jika tidak karena guruku, aku ada tahu Tuhan. Laula murabbi, ma'araftu rabbi. Doakan dulu. Mudah-mudahan apa yang dia doakan kembali yang mendoakan. Karena ujian Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya akan kebaikan sekalipun tidak diketahuinya, maka dia akan mendapatkan doa yang sama yang doa. Dia doakan lalu lebih pulang, dia lebih pulang. Gitu aja. Kalau balai ya, di dapur. Jadi takwa ini kalau balainya berbeda. Kita berdatangan dari ini sekali pulang balai situ. Tahu. Paham pula lah. Nah, sudah paham nyaman. Nah, ayo tetap berzikir. Lah jangan meninggalkan berzikir, tapi harus sampai, jangan mengantarnya. Terang bulan. Orang makan, ya terang bulan, maka apa? Nah, itu orang ketarekat. Itu pesannya. Nah, ini yakin itu namanya akhir kalam. Itu akhir kalam, walau waktu hendak boleh kayak ucap akhir kalam itu yakin. Biar kalian lupa. La ilaha illallah nak ucap boleh. Allah saja boleh. Boleh. Atau saja boleh. Maknanya adalah alif itu aku hanya aja. Atau aku rahasia itu itu semakna la ilaha illallah. Atau Allah saja, atau huwa, atau siapa jadinya
Karena dia memang lagi tasawuf. Itu pada paham? Kita kenal al-kalamu huwal lafzul muraqabul mubiyu bil wada'. Al-kalamu huwal lafzul muraqabul mubiyu bil wada'. Kalam itu satu lafaz. Ini jurumnya lagi jurumnya kan? Muraqab terdiri dari dua kata baru disebut. Jadi satu kalam lafal. Lafal itu maksudnya apa? Yang tersusun dari bahasa huruf dijanya. Yang kedua satu kalam. Ulun ada pelajari kamu, tolong ambil pelajaran ini supaya bisa kalian memahami apa yang dijelaskan hari ini. Muraqab itu tersusun artinya bisa disebut kalam kalau tersusun dua kalimat atau lebih. Mobil artinya mengambil faedah, bisa dipaham. Mungkin wawak diam bagi orang yang sudah paham. Diam sudah paham itu kalam, dia sudah paham. Wawak maka berdiam bagi yang mendengar yang udah ngerti. Ada seorang yang disebut kalam. Berdiam pun kalam. Kenapa? Karena sudah paham. Al-kalamu huwal lafzul muraqabul mubin bil wasf wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'an. Belajar nama. Namun kita lagi bercerita namanya. Udah belajar dari mana? Di pondok belajar, di kampung belajar. Jadi kadang selalu harus dikatakan la ilaha illallah. Kurang yakin namun dilatih supaya mesra. La ilaha illallah. Nah kita malam ini jikirnya dengan nasib. Nah malam ini sekaligus berkebetulan kaulun orang kaulun lewat al-Hafu Bapak Bahadani bin Nabi. Pas kebetulan malamnya. Jadi karena kita zikirnya dengan nasib. Ya biar tetap la ilaha illallah belum baca nasib. Ya walaupun ada banyak. Jadi murid dibimbing ilmu, amal dan adab. Apalagi ternyata sudah itu keterangannya seperti itu, Pak. Jadi jangan mengatakan kalau dia sama dia mengatakan sesuatu yang dia ingin makan, ada masa, ada dia illallah. Soal bulu goyang-goyang itu untuk menyamankan aja, memasarkan dari dosa. Jadi juga sama orang itu begitu. Kenapa orang tak berarti seorang? Apabila orang itu menyanyi, nah kenapa tak awal seorang padahal ada seorang? Nah, jadi hanya boleh. Nah kayak lebih ayo, hanya sudah paham masalah. Apa yang disebut tadi? Yang pada akhirnya apa? Tidak ada nama dari segala yang maujud, melainkan semuanya adalah nama Allah. Karena segala sesuatu terdiri dari Allah. Termasuk nama kita. Makanya nama Tuhan adalah rahasia, ya rahasia. Nah rahasia ini siapa? Al-Insanu. Nah, kalau usaha seorang begitu, umpamanya, habis mana usah. Ini nama Tuhan karena secara khusus sir atau rahasia ini insan tak usah disambungkan seorang. Tunggu dunia persilakan. Tahu sudah ya kalau seorang kan secara khusus. Aku tahu itu, tapi kan usah. Dan semua bulan 99 juta ada banyak. Mulai Allah sampai 10 kan ada jalan. Tambah
belum masuk sholat. Nah memang nangka 100 itu sir atau rahasia, sedangkan rahasia itu insan sendiri. Nah apa yang melekat nama pada insan itulah nama Tuhan. Nangka 100 namun tidak perlu kalau berzikir menyambat arah seorang manusia. Ini ada nih bukunya 4 tahun. Di mana dulunya? Kacau lah, susah, tak boleh. Nang 99 yang ada di itu dibaca. Mulai Allah sampai sabtu, jangan. Ada baca dulu. Kenapa? Oleh dia. Nah mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja dulu untuk malam ini yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang para asma. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dan hidup berkah, rezeki pun juga berkah. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak istri kita anak soleh dan solehah, selamat dunia wal akhirah, mendapatkan syafaat Rasulullah wal dan dulu kita amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bertahlil, berzikir, panitia akan membagi